Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena kami podcastnya pada malam hari kembali lagi bersama saya, Street, dalam acara podcast Ya Badi Ngopi Podcast Ngaji. Alhamdulillah. Pada episode kali ini karena kebetulan saya mahasiswa dari Fakultas Hukum UII angkatan 2018. Di sini saya sebagai karena teman diskusi karena di sebelah saya ini ada seorang mahasiswa Fakultas Hukum juga angkatan 2018 juga yang satu angkatan juga dengan saya, kebetulan juga satu daerah dengan saya. Ini saya akan membahas soal hukum di mata masyarakat. Pada podcast malam hari ini saya ingin membahas bagaimana sih hukum seharusnya betul ding, hukum seharusnya di depan masyarakat. Berarti dasolennya itu artinya hukum yang seharusnya di depan masyarakat. Menurut Mas Elan sendiri, hukum itu seharusnya itu yang bagaimana di depan masyarakat? Apakah saklek begitu ataukah ada kelonggaran-kelonggaran yang bisa dimaklumi? Oke. Silakan. Jadi sebelumnya sih ini menurut pandangan pribadi ya. Silakan. Jadi di sini masing-masing punya kebebasan untuk beropini mengenai tentang itu. Pasti terutama di Fakultas Hukum pasti banyak yang mempunyai pandangan sendiri mengenai hukum itu gimana. Ya. Pasti kan kita kadang kenal ada aliran hukum, ada social legal jurisprudence, utilitarisme. Nah, jadi masih banyak lah yang kadang kita kiblatnya menyesuaikan lah gitu kan. Tetap kita ke Mekah. Iya itu betul. Dalam arti kiblat. Ya, kiblat hukum. Okay. Jadi sebenarnya kalau masalah hukum ini, kalau ini sebenarnya saya lebih berpandangan ke ini sih. Hukum tuh sebenarnya hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada masyarakat. Pertama itu sih. Keren sekali, berarti hukum dengan tujuan keadilan. Iya. Karena kan ada asas juga kadang gini. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Betul kan? Salus populi lex suprema lex. Nah, itulah bahasa istilahnya. Jadi sebenarnya gini, ada di mana ada masyarakat, di situ ada hukum katanya. Ubi societas ibi ius. Nah, itu. Oh, jadi tebak-tebak. Oke, enggak, maksudnya di sini. Lebih diperjelas bahwa sebenarnya masyarakat itu tanpa disadari juga butuh hukum sebenarnya. Betul. Karena di sini masyarakat itu kan terdiri dari beberapa individu. Ya. Yang dimana individu itu punya karakter masing-masing. Betul. Antara individu ada hak, ada kewajibannya juga. Betul. Misal aja saya dan Mas Yeta ya. Saya punya hak, pasti akan menimbulkan kewajiban dari Anda. Ya, betul. Jadi kewajiban untuk saya, hak untuk Anda. Nah, dan itu pun sebaliknya. Betul. Nah, dan banyak lain juga ya kan, masyarakat yang lain juga, individu lain. Jadi sebenarnya untuk mengatur hak dan kewajiban itu perlu adanya suatu kayak semacam aturan pasti kan. Ya. Untuk agar lebih teratur aja. Agar lebih disiplin. Lebih disiplin dalam melakukan menjalani kehidupannya. Nah, itu. Jadi perlulah jadi tanpa disadari masyarakat itu butuh hukum gitu. Ya. Jadi itu tapi yang menjadi tadi ya yang dari awal yang kita udah sepakati pembahasannya bahwa masyarakat ini gimana sih memandang hukum ini yang dengan fenomena yang sekarang. Berarti kan jadi lebih ke ini sih, ke penegakannya lagi itu. Lebih ya memang itu hukum idealisnya gitu, seperti untuk mengatur masyarakat dan lain-lain. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jalannya itu loh. Efektivitas penegakannya itu gimana? Mulai dari pasti kan ada beberapa faktor, apakah itu nanti dari pembuatan undang-undangnya atau dari penegakan itunya, jadi pelaksananya. Jadi itulah yang menjadi kadang kita sendiri pasti sebagai mahasiswa hukum tuh kadang merasa dilemanya kebingungan bagaimana sih kita tuh kadang heran-heran kayak itu
kadang ada beberapa orang yang tanya ke pribadi ke saya kayak ini coba jelasin deh apa hukum tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi kadang tuh kita tuh antara dari yang kita pelajari di perkuliahan dengan masyarakat ya memang susah secara teori dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi karena mungkin secara penerimaan itu berbeda. Nah iya, jadi apalagi ya memang sih penjelasan yang paling apa ya istilahnya paling efektif dengan masyarakat ya memang penjelasan dengan memang yang bertahap gitu. Bertahap, jadi tidak langsung gitu. Ya memang ini PR kita sebagai mahasiswa bahwa sesuatunya itu memang dijelaskannya itu memang harus dengan pelan-pelan. Iya, harus pelan-pelan dengan pendekatan yang ini. Jadi ya itu memang kita memang harus sabar, dan itu memang sudah kewajiban kita kan karena kita yang menempuh pendidikan mempunyai kewajiban untuk itu, untuk menyampaikan ilmu yang kita dapat gitu. Jadi seperti itulah untuk pembahasan hukumnya. Berarti memang pada dasarnya mungkin bahasanya orang awam saja. Orang umumnya yang mungkin belum terlalu mengetahui hukum. Yang mana hukum ini kan turunannya adalah aturan. Aturannya itu undang-undang dan peraturan-peraturan yang lainnya. Dan orang ini belum tentu juga mengetahui hukum itu sendiri. Padahal di Indonesia juga menerapkan ada gium, semua orang dianggap tahu hukum. Padahal orang tersebut gak pernah tuh baca aturannya mungkin. Gak pernah tahu undang-undang ini apa sih kok tiba-tiba ada undang-undang begini sih. Seperti contoh mudahnya orang merokok di jalan. Kan orang merokok di jalan padahal udah ada aturannya di undang-undang lalu lintas mungkin ya. Sama peraturan dari Kapolri bahwa kalau merokok di waktu berkendara didenda dengan denda Rp750.000. Padahal orang tersebut nggak tahu tuh bahwa ternyata ada aturan tersebut. Ada aturan tersebut. Tapi orang itu kok apa salah saya kok didenda, kok ditilang mungkin begitu. Nah masyarakat itu nggak tahu. Padahal aturan sudah jelas dari awal. Ketika undang-undang itu diberlakukan atau disahkan, maka orang dianggap sudah tahu. Gitu kan. Maka dari itu memang diperlukannya publikasi ataupun broadcasting dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara pemerintahan ini untuk menyebarkan seluas-luasnya, sedetail-detailnya tentang peraturan-peraturan terbaru yang keluar gitu. Jadi orang-orang masyarakat awam ini tahu apa sih peraturan baru keluar. Misal peraturan tentang tadi itu aturan dilarang merokok di jalan saat berkendara, itu seharusnya dikeluarkan secara besar-besaran. Mungkin tayangkan saja di TV, di tengah-tengah sinetron diambil tengahan saja. Misalnya sinetron itu yang cinta-cintaan itu. Oh ya. Jangan sebut. Kita bukan sponsor. Itu. Kita banned nanti. Nah, seperti itu nanti bisa dikasih tuh semacam sosialisasi dari kepolisian untuk memberikan edukasi bahwa ada aturan terbaru soal dilarang merokok pada saat berkendara. Nanti kalau merokok saat berkendara ditilang, didenda begitu. Jadi adanya usaha dari pemerintah yang dijalankan oleh pihak kepolisian untuk melakukan publikasi seperti itu. Jadi masyarakat itu tahu. Iya benar. Betul kan? Jadi nggak asal-asalan ngeluarin suatu peraturan, masyarakat nggak tahu. Di satu sisi terdapat asas seperti itu tadi, asas semua orang dapat tahu hukum. Begitu nggak menurutmu? Ya itu setuju banget sih, dari saya pribadi setuju banget untuk masalah itu harus ada publikasi. Yang saya seneng tuh kemarin saya baru lihat-lihat bahwa jadi gini, seperti kita ketahui kan kayak undang-undang ITE sekarang kan masih kabur kan, ya sering dibilang pasal karet dan lain-lain. Jadi waktu kemarin saya lihat kan, jadi dari pemerintah melalui Kementerian Menko Polhukam kan, jadi ya itu menjelaskan mengenai tentang undang-undang ITE. Iya kan? Jadi Menko Polhukam bersama tim-tim yang itunya ya itu menjelaskan bahwa undang-undang ITE adalah ini. Jadi memang harus diperlukan langkah-langkah seperti itu dari pemerintah. Upaya itu sebagai ini sih, sebagai bentuk pemerintah dalam arti kan sebagai pembuat undang-undang harus menentukan apa itu biar ada asas apa lex scripta. Nah itu jadi untuk memenuhi itu karena agar masyarakat tahu sebenarnya apa sih ketentuannya itu kan. Kadang kita ketahui kadang pembuat undang-undang dari
frasa-frasa undang-undangnya itu yang frasa-frasa abstrak. Jadi tidak jelas gitu multitafsir. Jadi memang harus ada semacam penjelasan dari pemerintah itu mengenai peraturannya itu yang dibuat apa itu sebenarnya apa, ini mengatur apa, jadi jangkauan-jangkauannya apa. Jadi memang untuk memenuhi itu sih bahwa masyarakat dianggap tahu hukum. Jadi adalah upaya dari pemerintah untuk menjelaskan itu agar masyarakat tahu gitu sebenarnya sih. Ya berarti pada dasarnya pemerintah itu bukan wajib lagi sih sebenarnya, harus untuk mempublikasikan undang-undang yang telah mereka sahkan dan mereka berlakukan bersama legislatif, yang mana dari ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ailan bahwa undang-undang ITE itu kan memang masih banyak pasal karet dan Menko Polhukam pun seperti bisa dibilang mengklarifikasi lah dan punya ide ataupun gagasan bagus juga sih sebagai untuk semacam mempublikasikan dan merevisi. Mungkin ada wacana-wacana itu loh ya, saya dengar itu. Oh iya memang benar sih yang direvisi itu. Nah, itu juga perlu untuk diluruskan karena kita tahu sendiri bahwa banyak kasus dari masyarakat awam maupun public figure ini banyak yang tertangkap oleh polisi. Oh iya, betul. Karena kasus-kasus undang-undang ITE ini yang pasal karet lah. Pasalnya ini kabur nggak jelas, makanya itu perlu diluruskan. Kalau kasus Muhammad Kece ini saya belum dengar juga sih. Tapi sebenarnya menarik. Mungkin episode berikutnya bisa kita nanti kita simpan ya. Kita ulas. Oke. Kita ulas nanti. Nah, untuk soal kembali lagi yang tadi soal hukum di depan masyarakat, yang mana efektivitas hukum ini diperlukan di tengah masyarakat yang Indonesia yang sangat majemuk ini, bermacam-macam individu, otomatis bermacam-macam sifatnya. Mungkin ada orang yang dari awal mereka itu mematuhi undang-undang tanpa perlu mengetahui isi undang-undang tersebut. Orang itu lurus-lurus saja. Mungkin ada orang yang mengetahui dan mematuhi aturan-aturan dalam undang-undang tersebut dengan mempelajari terlebih dahulu, atau mungkin ada yang lebih keras lagi lah, mungkin orang-orang ini menolak secara keras dan jelas terhadap undang-undang tersebut. Nah, padahal Profesor Suryan Sukanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Penegakan Hukum di Indonesia itu sudah menjelaskan ada 5 faktor. Ada 5 faktor undang-undang, faktor aparat penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan satu lagi faktor budaya. Dari situ tuh dijelaskan secara rinci dari Profesor Suryono bahwa per faktor-faktor ini memang merupakan sektor esensial. Maksud saya sektor esensial ini bahwa masing-masing dari faktor-faktor ini sangat berhubungan dalam berkaitan, betul. Berkaitan yang mana ini merupakan, kalau mau undang-undang efektif ya 5 faktor itu harus dilaksanakan secara baik dan bersifat kumulatif. Jadi harus terpenuhi semua. Seperti dakwaan ini. Karena tidak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Betul, jadi lebih. Ya, jadi kalau memang ada faktor undang-undang ini udah bagus, tapi aparatnya kurang baik, ya sama aja, percuma. Kalau aparat sudah bagus tapi sarana prasarana kurang, misal untuk menangkap pelaku kriminal, sama saja kurang. Nanti seperti di Kolombia zaman dulu, kartel Medellin itu bisa jadi contoh. Nah, kalau dari situ sudah kita lihatlah bahwa pentingnya faktor-faktor tadi untuk diterapkan secara baik dan secara efektif oleh masyarakat dengan pemerintah. Maka dari situ insya Allah akan terbitlah suatu kondisi di mana Indonesia itu bisa tertib, aman, makmur, adil. Mantap. Nah, dari situlah terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri. Apa sih itu, Mas? Jadi ya tadi lebih lagi banyak sebenarnya tujuan hukumnya, banyak untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian gitu kan. Jadi sebenarnya ya lagi-lagi untuk masyarakat, hukum itu buat masyarakat gitu kan. Jadi tadi untuk sekedar menambahkan sih tadi adanya publikasi dari pemerintah dalam arti adanya penjelasan dari pemerintah itu sebagai langkah harmonisasi sih antara pemerintah sebagai pembuat undang-undang dengan masyarakat, di mana sebagai yang mematuhi
aturan itu dan pemerintah yang memang harus mengatur, harus melakukan itu sebagai bentuk harmonisasi. Jadi terciptanya rasa kepercayaan kan antara kedua pihak ini. Jadi pemerintah sebagai pihak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur masyarakat, dan masyarakat sebagai yang memberikan mandat, ya harus memang adanya terciptanya ini hubungan harmonis, sinergi. Jadi tujuannya itu ya tercapai. Kalau semisal tidak ada rasa kepercayaan, gimana hukum itu bakal berjalan. Kalau masyarakat nggak percaya pemerintah, percuma. Pemerintah nggak percaya masyarakat, percuma. Udah bubar saja negaranya. Nggak usah ada negara. Gitu. Nah, mungkin sebagai closing statement, ada yang hendak disampaikan masalah? Sebenarnya ini pikiran saya maksudnya dari pertama masuk awal dari hukum ini sih, fakultas hukum. Pertama saya mengira kayak gini sih. Sebenarnya gini, hukum apapun hukum itu yang yang dibuat oleh manusia, terlepas dari kekurangannya itu, pasti ada kekurangan lah hukum itu. Sebenarnya itulah PR kita, bagaimana manusia itu sebagai manusia, bagaimana menyikapi itu lah, mengambil itu. Kalau kita apapun hukum, produk hukum sebaik apapun, kalau misal memang dari diri kita belum ada kesadaran untuk mematuhi itu, untuk mencoba mewujudkan tujuan hukum itu, ya itu semua hanya omongan kosong aja. Bahwa produk hukum sebaik apapun gitu loh. Bahkan gini, ada berpendapat kalau masyarakat itu udah baik, sebenarnya nggak perlu hukum. Kalau memang udah jadi diri masing-masing itu ada kesadaran masing-masing, nggak perlu hukum. Jadi ya itu balik lagi bahwa terlepas dari ya inilah dialektika bahwa hukum itu gimana, kita sebagai manusia yang memang manusia ini banyak ya, maksudnya dalam arti pejabat yang diberikan wewenang oleh undang untuk membuat peraturan, ya memang harus memperhatikan nilai kemanusiaannya dan lain-lain. Jadi itulah itu balik lagi dari diri masing-masing, nurani masing-masing, bahwa hukum tujuannya terwujud atau tidak ya balik dari diri manusia masing-masing itu. Berarti yang seperti tadi Alan katakan bahwa pejabat karena sudah diberi wewenang oleh undang-undang harus melihat dari sisi kemanusiaan, itu ada tujuan juga. Tujuannya itu tadi untuk mewujudkan dari tujuan hukum itu sendiri. Betul. Untuk tetap berpihakannya kemana? Tentu harusnya ke masyarakat, karena masyarakat merupakan pemberi mandat kepada pemerintah. Begitu. Jadi seperti itu, Bro. Saya rasa cukup sekian ya, Mas Elan. Itu sudah cukup panjang diskusi kita malam ini, dan waktu juga sudah menunjukkan jam 12. Jam 12 malam take podcast gitu. Orang gabut banget memang. Nah, jadi penutup kita pada malam hari ini adalah terima kasih banyak-banyaknya kepada seluruh penonton dan pendengar dari podcast kami malam hari ini, podcast AHA Island Heta Island. Seperti merek Bandung. Nah, jadi terima kasih kepada seluruh pendengar dan penonton. Acara podcast malam hari ini tidak akan terselenggara tanpa adanya majelis Jabadi. Ngopi, ngepes, ngaji. Masuk. Terima kasih atas atensinya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin di lain waktu akan kita buat diskusi lebih hangat lagi terkait isu-isu terbaru. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.